Halo sobat-sobat SAJ, welcome to Cheese Cinema Inspirasi. Dan hari ini aku mau menginspirasi sobat-sobat SAJ dengan sebuah film berjudul Sekretariat dari United States. Dan film ini sobat-sobat SAJ bertemakan tentang kuda-kuda gitu deh. Nah sobat-sobat SAJ nggak usah tegang, relax aja. Boleh disiapin popcornnya, boleh disiapin minumannya. Selamat menyaksikan. Oke gengs, berawal dari kisah sebuah keluarga yang mengelola peternakan kuda. Mereka memiliki dua orang anak bernama Hollis dan Penny. Film ini diawali dengan Penny mendapatkan kabar buruk bahwa ibunya sudah wafat. Dia dan suaminya beserta keempat anak mereka segera pulang ke peternakan. Ibu Penny pergi dengan meninggalkan suaminya dan ladang perkudaan mereka yang kondisinya yang emang gak terlalu baik. Penny ini sangat deket lah sama papanya. Saat dia kecil tuh emang sering dibawa pergi jalan-jalan gitulah buat ngeliat kuda. Dan dia ini sangat khawatir lah sama kondisi papanya sekarang dan nasib peternakan mereka. Secara papanya itu udah tua dan udah pensiun gitu. Nah kakaknya si Hollis ini berniat untuk menjual peternakan mereka karena udah gak ada yang ngurus gitulah. Merugi, ada masalah pajak, terus masing-masing udah punya kesibukan. Lagi pula papa mereka juga udah tua gengs. Tapi raut muka si Penny itu kayak rada gak setuju gitu sama pendapatnya si Hollis. Dan waktu Penny lagi keliling-keliling lihat kuda di peternakan mereka, dia tuh kayak ngelihat pelatih di sana kayak rada gak beres gitu. Dan akhirnya si Penny itu memecat pelatih kuda ini. Dan di pemakaman mamanya si Penny, dia dipertemukan dengan seseorang bernama Arthur dan dia merekomendasikan seseorang bernama Lucien Laurin untuk menjadi pelatih kuda. Awalnya nih si Lucien Laurin ini gak setuju lah untuk membantu Penny. Udah pusing lah tuh si Penny gimana lah cara nyelamatin peternakan ini. Nah di dunia perkudaan ini ada event namanya undian koin gitulah. Jadi kuda-kuda betina yang lagi hamil itu bakal diundi lah anaknya. Dan di peternakan si Penny ada dua kuda betina nih yang lagi hamil. Kuda betina ini udah terkenal lah pada zamannya. Kuda-kuda terbaik gitu. Nama kuda mereka adalah Matilda dan Something Royal. Dan di hari undian koin si Penny ini mendapat anak dari Something Royal dan ini emang sesuai keinginan dia. Dan di hari itu si Lucien Laurin datang gengs, kayaknya ada tanda-tanda kemauan nih untuk melatih kuda di peternakan Penny. Dan tibalah hari kelahiran si anaknya Something Royal. Penny pun harus kembali ke peternakan dan mengajak salah seorang dari anaknya. Akhirnya anaknya lahir juga, lucu banget deh. Selamat ya anaknya laki-laki. Good job. Dan kerennya nih anak baru lahir tuh udah langsung bisa berdiri dan emang lincah banget deh si anak kuda ini. Si Penny tuh kayak jadi punya harapan gitulah terhadap peternakan mereka. Dan si anak kuda ini pun dinamai sekretariat. Nama sekretariat ini dikasih oleh Nyonya Ham. Nyonya Ham ini adalah salah satu orang kepercayaan di peternakan itulah. Dan dari kecil si sekretariat ini dirawat dan diurus sama Eddie yang menjadi salah satu pegawai juga yang ada di peternakan itu. Setelah kuda ini gede, dia ini pun ikut kompetisi gitu. Tapi di kompetisi pertama dia kalah. Dan membuat si joki alias orang yang nunggangin si kuda ini tuh jatuh dan dipecat lah sama si Lucien. Penny tetap gak mau nyerah, dia segera mencari orang pengganti untuk menjadi joki si sekretariat. Dan dia menemui seseorang bernama Turcotte. Dan di pertandingan berikutnya si sekretariat berhasil memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi kayak menang terus kan dia, terkenal lah dia. Dan pastinya harganya jadi mahal. Dalam 4 bulan si sekretariat ini udah menang 7 kali gengs. Hebat banget kan dia. Tantangan berikutnya adalah event yang bernama Triple Crown. Jadi ini ya kayak event terbesar gitulah buat dunia pertandingan perkudaan. Dan menurut gua ini kayak semacam maraton versi kuda gitulah ya. Dan sayangnya di proses-proses menuju kejayaannya sekretariat, si papanya Penny meninggal dunia gengs. Dan terpukul banget lah si Penny ini. Ditambah si Hollis ini ungkit-ungkit lagi masalah pajak dan kondisi peternakan mereka. Dia terus menekan Penny untuk menjual peternakan mereka karena ya mumpung harganya lagi bagus gara-gara ketenaran si sekretariat kan. Yang pastinya si Penny gak setuju lah secara dia melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda dari kakak dan suaminya. Dan untungnya si Nyonya Ham ini itu ditunjuk sebagai saksi pembuatan surat warisan. Jadi di dalam surat warisan itu
dikatakan bahwa si tanah itu buat si Hollis, terus si kuda buat si Penny. Dan menurut gue tuh pembagiannya oke banget sih. Dan untuk menyelamatkan peternakan mereka ini, si Penny dan kawan-kawan kayak berusaha mencari ide, dan mereka tuh harus mencari investor gitulah. Tapi sayangnya mereka tuh kayak ditolak-tolak gitu sama semua investor mereka. Stres lah si Penny, dan berkat support dari teman-temannya di peternakan, akhirnya Penny pun bangkit lagi dan gak menyerah. Dia yakin kalau semuanya itu bakal lancar dan sekretariat bakal memenangkan Triple Crown. Penny pun menemui seseorang bernama Tuan Pips. Tuan Pips ini adalah harapan terakhirnya dia untuk mendapatkan investor. Nah, si Tuan Pips ini malah nawarin buat beli sekretariat dengan harga yang bagus. Tapi Penny tetap gak mau lepasin sekretariat dan tetap kekeh ingin menjadikan Pips sebagai investor saja. Dan di pertandingan menuju Triple Crown itu ada pesaing lah buat si sekretariat. Pesaing mereka ini sombong banget sih, dan yakin banget kuda mereka yang namanya Sam bakal ngalahin sekretariat. Dan waktu babak penyisihan, si sekretariat ini beneran kalah sih. Kesel lah si Penny kan, dia marah-marah lah sama Lucien, marah-marah sama jokinya. Dan setelah diusut-usut, ternyata si sekretariat ini lagi sakit, gengs. Kayak ada bisul gitu di bibirnya. Penny pun menyesal, gengs, dan dia pun meminta maaf ke semua orang. Dan saat mau menuju pertandingan akhir, si sekretariat udah lumayan sembuh nih, tapi belum selera makan gitu. Dan akhirnya Penny kayak pakai cara apalah, gak tahu gue dia pakai ilmu apa. Besokannya si sekretariat bisa makan juga. Di samping itu, untuk mempersiapkan dia masuk ke pertandingan Triple Crown, si sekretariat harus latihan terus. Latihan, rutin gitu. Dan di pertandingan penyisihan berikutnya, tuh timnya Sam masih aja sombong dan terus mengintimidasi timnya sekretariat. Tapi Penny dan kawan-kawan tuh gak peduli lah dan terus percaya bahwa mereka tuh bisa menang. Di awal pertandingan si sekretariat ketinggalan nih, tapi lama-kelamaan dia berhasil nyusulin yang lain termasuk si Sam. Dan akhirnya juara 1 lah dia. Termasuk di babak-babak berikutnya, sekretariat terus menang lagi. Dan tibalah di pertandingan akhir, gengs. Main gugup nih si Penny dan kawan-kawannya. Sekretariat pun masuk ke arena dengan gagahnya dan disambut oleh semua orang. Saat pertandingan, si sekretariat ini melaju dengan kencang di awal. Dan semua orang tuh nganggap gila ini bakal kecapean lah dia, karena dia udah push banget di awal. Tapi nyatanya hebat banget sih si sekretariat ini. Dia punya stamina yang luar biasa. Dia gak capek dan semakin lama tuh semakin cepat dia berlari dan memimpin di depan dengan jarak yang jauh. Semua orang terkaget-kaget dan sekretariat memenangkan pertandingan dan memecahkan rekor yang luar biasa. Dan sekretariat ini masih dikenal sebagai kuda pacu terhebat sepanjang masanya. Lewat kemenangan sekretariat di Triple Crown ini, akhirnya si Penny bisa menyelamatkan peternakan mereka. Oke, buat sobat-sobat SAJ, lewat film ini ada 3 poin yang pengen aku sampein. Yang pertama, untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan, kita gak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang-orang yang menjadi support system kita. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah ya, karena kegagalan itu wajar adanya. Lewat kegagalan, kita bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, untuk menjadi berhasil, kita butuh proses latihan. Karena sesuatu yang instan itu gak kuat akarnya. Dan aku percaya dalam setiap proses pasti ada penambahan kapasitas yang diberikan.